Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Sandoni dengan NIM 22058004 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam wirausaha. Etika wirausaha merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Artinya, ketika kita akan membuat suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita harus punya kewajiban mengikuti aturan moral atau norma yang ada di wilayah tersebut. Dalam artian, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam bisnis, ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak, sehingga ada kenyamanan, ketentraman, dan ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan, dan dengan masyarakat sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Etika dalam wirausaha adalah tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer, dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat atau masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama, sehingga mereka punya aturan-aturan yang barangkali buat sebagian orang bertentangan, tetapi buat sebagian orang lain itu suatu keharusan. Karena itu, dituntut untuk kita sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau etik di suatu tempat, kita harus beradaptasi dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Hal tersebut diwujudkan dengan cara banyak bertanya, mempelajari dan menganalisis lebih jauh, mencoba dan berdiskusi dengan mereka-mereka yang punya pengalaman tentang itu. Etika sering disebut sebagai suatu tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku seseorang dalam berbisnis atau berwirausaha. Tingkah laku itu perlu diatur agar seseorang tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Sikap seorang pengusaha harus wajib mengikuti norma-norma yang ada, misalnya berpenampilan sopan di acara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan hormat, dan perilaku menyenangkan dalam pergaulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika dan norma pengusaha dalam sebuah bisnis. Yang pertama, harus jujur dalam segala hal. Jangan sekedar janji, tetapi ada bukti. Yang kedua, bertanggung jawab. Kalau konsumen komplain, komplainnya harus dijawab, bukan untuk dihindari. Kapan perlu mengganti produk yang dikomplainnya. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, taat dengan hukum dan aturan yang ada dalam masyarakat. Yang keenam, mau membantu karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketujuh, komitmen. Dan yang terakhir, menghormati orang lain. Tujuan etika seharusnya memang harus sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang akan dikembangkan, sehingga memperoleh beberapa manfaat di antaranya persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia, mempertahankan pelanggan, membina atau menjaga hubungan baik dengan siapapun, apakah itu dengan customer, pelanggan, produsen, dan masyarakat, sehingga memberi keuntungan baik dari sisi hubungan sosial maupun materi. Sikap dan perilaku pengusaha merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada konsumen. Sikap tersebut meliputi sikap jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum, ramah, pandai bergaul, fleksibel atau suka menolong, tanggung jawab, dan menerima komplain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Yang kedua, memiliki inisiatif dalam artian tidak diam dan tidak menunggu.
Yang ketiga, memiliki orientasi akan prestasi. Yang keempat, berani menanggung risiko. Yang kelima, pekerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen kepada berbagai pihak yang ada atau kepada customer. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Dalam konteks bisnis, ada suatu lembaga internasional yang akan memberikan penghargaan dan yang akan melihat perjalanan dari kegiatan bisnis yang kita lakukan. Lembaga tersebut bernama Airlines EMEA yang memberi penghargaan kepada para pengusaha yang sukses. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penghargaan. Yang pertama, Entrepreneur of the Year atau disingkat dengan EOW, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan hampir setiap tahun. Yang kedua, LAE atau Lifetime Achievement Entrepreneur, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha yang telah memberikan hampir sebagian hidupnya atau berkontribusi dari sisi hidupnya sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga, IMI atau Industry and Marketing Entrepreneur, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak pada bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat, Service Special Award Project Spirit, yaitu penghargaan kepada bidang perbankan atau keuangan. Yang kelima, entrepreneur atau penghargaan untuk pemula dalam bentuk lembaga perusahaan atau pribadi, khusus untuk seseorang yang memiliki karya di bawah umur 40 tahun. Yang keenam, Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dan meningkatkan usahanya. Dan yang terakhir yaitu Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya minta maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.